Shalom bagi setiap anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam setiap pergumulan saudara. Dari channel Sahabat Doa ini, kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara yang siap menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu kami hadir setiap hari menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini, kami akan hadir setiap hari menjadi sahabat doa bagi saudara. Apakah saudara diberkati melalui channel ini? Kalau saudara diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan membangkitkan iman saudara dalam menaikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Matius pasal yang ke-9, mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun yang mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali datanglah dua orang buta kepada Yesus. Dan kemudian singkat cerita saudara, di ayat 29 di sana dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Ada dua orang buta datang kepada Yesus dan akhirnya mengalami jamahan Yesus dan kemudian mengalami mujizat. Mata mereka yang buta akhirnya melek. Mata mereka yang buta akhirnya dapat melihat. Masalah mereka yang mereka tanggung selama ini akhirnya terselesaikan. Penyakit mereka akhirnya disembuhkan. Saudara, hal yang sangat unik di sini adalah di mana dikatakan ada dua orang buta yang sama-sama datang kepada Yesus. Saya hanya berpikir, kenapa ada dua orang buta ini bisa bersama-sama dan mereka datang kepada Yesus? Yang saya pikirkan saudara adalah bahwa kedua orang buta ini akhirnya mereka bisa bersama-sama adalah karena mungkin mereka sudah kurang perhatian dalam kehidupan mereka di tengah keluarga mereka, sehingga akhirnya mereka mencari-cari orang yang senasib dengannya dan ketemulah dua orang buta ini, dan mereka merasa bahwa mereka senasib, keadaan mereka sama, dan merekalah yang akhirnya berteman. Dan satu kali ketika mereka dengar berita tentang Yesus, akhirnya kedua orang buta ini datang kepada Yesus. Dan singkat cerita saudara, akhirnya ayat 29, Yesus menjamah mata mereka dan menyembuhkan mereka. Mujizat yang dahsyat pun terjadi atas mereka. Saudara, orang yang kemungkinan dua orang ini adalah orang yang sudah tidak terlalu diperhatikan lagi, orang yang sudah terabaikan, karena mungkin mereka selama ini sudah sangat membebani keluarga, sangat membebani lingkungan mereka. Tetapi ternyata orang yang demikian, ayat 29 dikatakan bahwa Yesus menjamah mereka. Tidak ada manusia yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Dan sekalipun kedua orang tersebut mereka selama ini mungkin sudah tidak terlalu diperhatikan oleh keluarga,
tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang dekat mereka, tetapi Yesus masih memperhatikan mereka. Demikian hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa siapapun saudara, apapun keadaan saudara, saat ini kalau kita belajar dari sini saudara, bahwa hari ini Yesus mengasihi saudara dan Yesus mau mengulurkan tangannya untuk menjamah setiap saudara. Mungkin ada orang-orang yang berkata, aku tidak layak karena aku begini, karena aku begitu, dan sebagainya. Dengar, tidak ada orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini Dia mau mengulurkan tangan, Dia menjamah saudara dan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Biarkan tangan Tuhan terulur, menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup saudara, mengangkat segala beban persoalan saudara, menyembuhkan penyakit saudara, dan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Kalau tangan yang berkuasa itu terulur, menjamah saudara, maka mujizat dan perkara besar pun akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang menjadi alasan sehingga Yesus mengulurkan tangan kepada orang buta itu dan menjamah mereka sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Apa yang mereka lakukan? Hari ini saudara, sekali lagi, Tuhan rindu menjamah setiap pribadi, melakukan mujizat dalam kehidupan setiap pribadi siapapun dia. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah setiap orang akan mengalami jamahan Tuhan? Tentu saja tidak. Jadi siapa yang akan mengalami jamahan Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar hari ini. Dari kehidupan, dari kisah kedua orang buta ini mengalami mujizat. Jadi pada waktu itu saudara, di ayat 27 dikatakan ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi apa yang mereka lakukan sehingga akhirnya tangan Yesus terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka saudara? Mereka ikut Yesus sambil berseru-seru, memohon. Mereka mengikut Yesus bukan hanya ikut-ikutan saudara, bukan hanya karena penasaran, tetapi mereka ikut Yesus sambil berseru-seru dan memohon di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang akan mengalami jamahan Tuhan, orang yang akan mengalami mujizat dalam hidupnya adalah orang yang dalam pengiringannya akan Tuhan, dia hidup dengan seruan, doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya doa untuk sementara waktu, tapi kalau dikatakan berseru-seru adalah bahwa doa itu dipanjatkan sampai jawabannya diterima. Sama seperti kedua orang buta ini, mereka berseru-seru sampai akhirnya mereka mengalami mujizat, tangan Tuhan terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara, berserulah terus apapun kondisinya, seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, berserulah terus sampai akhirnya saudara lihat campur tangan Tuhan, mujizatnya, jamahannya, tangannya terulur menjamah saudara. Itu sebabnya dalam hidup saudara, apapun beban persoalan saudara, berserulah terus kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan berdoa terus di hadapan Tuhan. Channel Sahabat Doa ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami ada untuk menolong saudara, menopang saudara dalam doa-doa saudara. Berserulah terus. Mari kita berseru terus setiap malam akan diupayakan untuk memposting video baru di dalam channel ini saudara. Mari jadikan ini jadi channel Sahabat Doa saudara, untuk kita bersama-sama menaikkan segala pergumulan, segala beban, persoalan kita. Terus silakan tuliskan permohonan doa saudara di kolom komentar. Kami akan berdoa, kami akan memohon di hadapan Tuhan untuk Tuhan menjamah dan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kita akan bersama-sama terus berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Setiap malam nantikan saudara video baru diposting di channel ini dan kita akan berdoa bersama. Dan yang kedua yang dilakukan oleh kedua orang buta ini adalah ketika mereka berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Mereka orang yang terabaikan saudara.
Mereka adalah orang yang kurang kasih sayang, sehingga ketemulah orang buta dengan orang buta karena tidak ada lagi mungkin yang menyayangi mereka. Tapi ada satu pribadi yang mereka sadar dan mereka tahu bahwa dia penuh belas kasihan, itulah Yesus. Sehingga ketika mereka datang kepada Yesus, yang mereka mohon adalah, kasihanilah kami, hai anak Daud. Kita perlu belas kasihan Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan, dalam kehidupan kita, saudara. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup saudara, selalu harapkan, selalu doakan, selalu mohonkan belas kasihan Tuhan, karena kita perlu belas kasihannya di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua yang mereka lakukan, mereka memohon belas kasihan Tuhan sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Dan yang terakhir saudara, di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Hal ketiga yang mereka miliki sampai akhirnya mereka mengalami mujizat adalah iman. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Mereka percaya. Mereka percaya sekalipun mustahil. Saudara bayangkan saudara, betapa dahsyatnya mujizat itu. Mereka buta, tetapi mereka percaya bahwa betapapun mustahilnya mereka disembuhkan, betapapun mustahilnya mereka dapat melihat, tapi mereka percaya bahwa Yesus sanggup. Hari ini betapa berat, betapa sulit, betapa menderita pun saudara, percayalah Yesus sanggup menjamah dan memulihkan saudara. Iman saudara, itu yang dilihat Tuhan. Itu sebabnya di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau saudara percaya bahwa Yesus sanggup membebaskan, Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara, hari ini kalimat ini juga bagi saudara. Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Puji Tuhan saudara, kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup kita, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan doa seruan-seruan. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan memohon belas kasihannya. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup. Maka dengan demikian tangannya terulur menjamah setiap kita. Biar tangan Tuhan terulur menjamah saudara, melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah malam hari ini iman saudara dibangkitkan, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita mengalami jamahan dan mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah tangan Tuhan terulur menjamah dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama di hadapan Tuhan, menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Sebelum saya mendoakan saudara pribadi lepas pribadi, mari naikkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu, tetapi saudara butuh pertolongan Tuhan dalam hal tersebut. Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mulai berbicara saudara. Mulai sebutkan apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Ya Tuhan, saat ini Bapa, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, ada pergumulan, ada persoalan, ada kerinduan mereka saat ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mendengar, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab mereka. Bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan, Engkau sanggup melakukan ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, lakukan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan setiap seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan.
dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur mengurapi saudara dan melakukan mujizat bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, di mana saat ini mereka sedang menumpangkan tangannya. Lakukan mujizat ya Tuhan. Lakukan perkara besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan perkara besar. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang tahu ya Tuhan, dan tiada yang mustahil bagimu. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa tentang penyakit asam lambung, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami penyakit asam lambung, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami penyakit kanker, Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu lebih besar daripada penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami penyakit ginjal, dalam nama Yesus, nyatakan kesembuhan-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit paru-paru, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami infeksi virus ya Tuhan, Tuhan ulurkan tangan. Kalau ada anak-anak-Mu terpapar virus COVID-19, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Lakukan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup mengulurkan tangan, Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mulai merasakan mujizat-Nya terjadi dalam hidup saudara, mari bersyukur kepada Tuhan dan mulai saksikan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat-Nya dalam hidup saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kalau saudara belum melihat mujizat itu terjadi terhadap penyakit saudara yang sakit saat ini, percaya terus saudara. Tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Tetap percaya. Mungkin saat ini belum terjadi mujizat, tetapi Tuhan sedang mulai mengerjakan mujizat itu, dan saudara pasti akan mengalami mujizat. Tetap teguh, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mujizatnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa. Mungkin saat ini oleh karena pandemi ini, ekonomi mereka sangat hancur. Tuhan yang membela, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, Tuhan yang lakukan perkara yang besar dalam keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang berkaitan dengan ekonomi mereka. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaan mereka, supaya ekonomi mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami masalah keluarga. Campur tangan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah, pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Ajar semuanya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menantikan campur tangan dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat masalah yang sedang dipikul anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka, Allahku sanggup. Engkau mengangkat segala beban, masalah dan persoalan mereka. Lakukan mujizat-Mu Tuhan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan dalam segala masalah dan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, sebelum beristirahat malam hari ini, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu di mana sepanjang hari ini mereka telah melakukan segala kegiatan mereka, dan malam hari ini mereka akan beristirahat. Bapa di sorga, hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, di mana mereka telah melakukan aktivitas mereka, mengerjakan banyak hal. Hamba berdoa apapun aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang mereka lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan hari ini, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati semuanya dan menjadikan berhasil sehingga para petani semakin terangkat ekonomi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para pengusaha di mana di masa pandemi ini Tuhan ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut oleh karena situasi ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Segala usaha mereka Tuhan memberkati, berkati bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat para pegawai dalam pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing sehingga mereka menjadi berkat di sana, dan kemudian Tuhan mengangkat derajat kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa dalam segala usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan kiranya yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin begitu sulit menghadapi dan menjalankan bisnis dalam situasi seperti ini, tetapi Tuhan tolong dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berhasil dalam bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini kami khusus berdoa buat para medis ya Tuhan dalam situasi pandemi seperti ini. Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, jagai lindungi mereka Tuhan dari paparan virus dalam nama Yesus Kristus, dan ajar mereka untuk mengabdi dengan hati mereka sehingga orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sakit, hidup mereka tertolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur ya Tuhan oleh karena situasi yang ada sekarang. Tuhan tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan berikan petunjuk dalam hal apa mereka bisa bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tolong semua anak-anak-Mu satu persatu, apapun profesi mereka yang belum disebutkan satu persatu. Tuhan tolong dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, di mana mereka akan beristirahat. Tuhan jamah mereka, jagai lindungi mereka dalam istirahat mereka di sepanjang hari ini, malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami percaya doa-doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Dia dengar dan menjawab kita. Malam hari ini kita akan beristirahat bersama. Biarlah kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.